Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis hukum perdata internasional pada perkara dalam putusan nomor 4 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PN Donggala. Baik, slide selanjutnya. Berikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami yang terdiri dari Syahdan Sabila dengan NIM 19000577. Berikutnya dengan NIM 19000663. Berikutnya Abigail Herlin Wibowo Putri dengan NIM 200.005 dan Amirul Huda dengan NIM 20.027 dan terakhir Adinda Intan dengan NIM 2474. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, ada Pak Erius, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan pendahuluan. Hukum perdata internasional adalah seperangkat aturan hukum nasional yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur peristiwa-peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional atau ekstrateritorial. Penelitian ini diambil dari putusan perkara nomor 4 garis miring PDT titik G garis miring 2018 garis miring PN titik DGL mengenai seorang warga negara Indonesia yang menikah dengan seorang warga negara asing di tahun 1990, yang mana pertemuan keduanya diawali adanya perhubungan kerja sebagai karyawan dan atasan. Dalam pernikahan mereka, mereka mengangkat seorang anak, yakni penggugat yang merupakan seorang warga negara asing. Penggugat dan sang ayah merupakan warga negara asing, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum di Indonesia. Sehingga sang ayah meminjam nama tergugat untuk didaftarkan sebagai pemilik atas aset yang ia miliki. Sang ayah meninggal dunia dan tergugat tidak membagi warisan, yakni berupa aset milik sang ayah kepada penggugat. Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidak adanya permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan hukum perdata internasional di dalam perkara ini, dan apa saja hal-hal yang berhubungan mengenai hukum perdata internasional di dalam perkara ini. Next. Siapa saja para pihak yang berperkara? Yu Chunjung, selanjutnya disebut sebagai penggugat. Warga negara berkebangsaan Taiwan beralamat di Jalan Teluk Balu, Teluk Palu, BTN, Teluk Palu, Permai, Blok D, nomor 8, Kelurahan Mantikulor, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya Nyonya Teli Leong, yang yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, beralamat di Jalan Miangas, Perumahan Miangas Regency, nomor 2, Kota Palu. Selanjutnya, Christian Theodor, selanjutnya tergugat satu, warga negara Indonesia, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Tuhan nomor Tendonggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Ang Prengki Antoni, selanjutnya disebut sebagai turut tergugat dua, warga negara Indonesia, pekerja swasta, beralamat di Jalan Tanjung Santigi, Hotel Rama, nomor 26, Palu, Sulawesi Tengah. Selanjutnya, duduk perkara. Pada awalnya tahun 1988 sampai dengan 1989, almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dan penggugat datang ke Indonesia dengan tujuan membuka usaha pengelolaan kayu ekspor bernama perusahaan Tiwan Indota Co. Ltd, di mana almarhum Mr. Wang Cheng Siung sebagai direktur utama dan penggugat sebagai kepala keuangan dan pembukuan pada awal datang ke Indonesia. Untuk sementara Mr. Wang Cheng Siung dan penggugat tinggal di rumah saudara yaitu Pak Kadin Kiri dan bekerja sama dengan Pak Randy Lamjido dan Pak Kamirudin Kirti Asong.
Setelah setahun bekerja sama, terjadi masalah antara almarhum Mr. Wang Qingxiong dan dengan Pak Randy Lamijo dan Pak Kamirudin Kirti. Pada saat inilah almarhum Mr. Wang Qingxiong dan penggugat mengenal tergugat, sehingga meminta tolong kepada tergugat agar membantu menerjemahkan ke bahasa Indonesia. Pada akhirnya tergugat menjadi karyawan atau sekretaris dan mendapat gaji untuk membantu menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hasil penyelesaian antara almarhum Mr. Wang Chengxiong dan penggugat dengan Pak Randy Lamijido dan Pak Kamirudin Kirti, yaitu sepakat bahwa semua tanah aset dan bangunan pabrik dan kantor atau rumah di Mamboro yang telah dibeli oleh penggugat dan almarhum Mr. Wang Chengxiong dikembalikan kepada penggugat dan almarhum Mr. Wang Chengxiong. Selanjutnya, pada tahun 1990, almarhum Mr. Wang Chengxiong merasa saling percaya dan berkecocokan dengan tergugat. Akhirnya mereka memilih untuk kawin secara pribadi menurut agama Kristen tanpa surat nikah dan mengangkat penggugat sebagai anak angkatnya. Lalu hidup bersama sejak dari tahun 1990 sampai 2011. 2011, bisnisnya berhasil dan sukses sehingga berhasil memperoleh aset sebidang tanah Persil yang saat ini menjadi objek sengketa. Tanah tersebut masih dikuasai oleh tergugat, maka penggugat memiliki alasan yang kuat menginginkan proses pembagian hasil penjualan terhadap aset milik almarhum Mr. Wang Chengxiong berdasarkan surat akta notaris nomor 4 tanggal 18 September 2014 yang dibuat di hadapan notaris Mr. Tumonggor SH mengenai hibah wasiat yang telah diberikan almarhum Mr. Wang Chengxiong. Ditariknya turut tergugat satu dan turut tergugat dua karena mereka bersama-sama dengan tergugat membeli tanah yang sekarang menjadi sengketa kedua dengan sertifikat hak milik nomor 253 dengan luas 12.255 meter persegi. Selanjutnya sertifikat hak milik nomor 312 dengan luas 759 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 403 dengan luas 5.119 meter persegi dan sertifikat hak milik nomor 249 dengan luas 4.189 meter persegi tercatat dan atas nama Telly Leong, Christian Theodore, dan Ang Frankie Anthony. Hal tersebut merupakan itikat buruk untuk mengalihkan, memindahkan atau menjual kembali tanah objek sengketa kepada pihak lain. Penggugat meminta pembagian hasil penjualan aset tanah milik Mr. Wang Chengxiong. Selanjutnya, hal yang menjadi pokok gugatan. Dalam perkara ini adalah terjadi sengketa waris yang mana dalam hal ini penggugat memohon ditetapkan sah sebagai ahli waris dan surat hibah wasiat dan penggugat meminta pembagian hak atas hasil penjualan terhadap aset milik Mr. almarhum Mr. Wang Chenghisung dan hasil penjualan tersebut dibagikan secara adil dan merata. Selanjutnya, hal yang menjadi dasar gugatan pada objek sengketa yang tertulis di dalam poin 1 hingga poin 5 dalam perkara akuo yang diatasnamakan kepada tergugat dan turut tergugat 1 dan turut tergugat 2 adalah harta hasil usaha bersama yang diperoleh almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dengan tergugat wajib dibagi hasil penjualannya dan diserahkan kepada penggugat sebagai ahli waris dan penerima wasiat berdasarkan surat perjanjian kesepakatan antara almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dengan tergugat. 2. Penggugat selaku anak angkat yang sah dari almarhum Mr. Wang Cheng Hisung sejak tahun 1970 pada saat penggugat masih anak-anak sekaligus ditunjuk sebagai ahli waris oleh Mr. Wang Cheng Hisung berdasarkan surat pernyataan afidavit akta nomor 3 tanggal 14 April 2015 yang dibuat di hadapan notaris Mr. Tumbonggor SH yang dihadiri oleh beberapa saksi yang untuk mengurus menguasai semua harta benda milik almarhum Mr. Wang Cheng Hisung baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang berada di Indonesia. Penggugat juga diminta bertanggung jawab secara perdata maupun pidana menurut hukum yang berlaku di Indonesia. 3. Dengan alasan terhadap itikat buruk tergugat, turut tergugat 1, turut tergugat 2 untuk mengalihkan, memindahkan, atau menjual kembali tanah objek sengketa kepada pihak lain, maka penggugat mohon kiranya untuk terlebih dahulu agar Pengadilan Negeri Donggala berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa Akuo.
4. Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Mr. Wang Cheng Hisung menghibahkan atau mewasiatkan serta mengangkat pelaksana wasiat kekayaan dari almarhum Mr. Wang Cheng Hisung tersebut di atas diserahkan seluruhnya kepada penggugat untuk diteruskan kepada ahli waris yang lain. Selanjutnya, Lalu selanjutnya ada pertimbangan hukum hakim pada tingkat pertama. Pertimbangan hukum hakim di pengadilan tingkat pertama dilakukan di Pengadilan Negeri Donggala yang ada pada putusan nomor 4 garing PDT.G garing 2018 garing PN.DGL adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan di dalam perkara akuo. Hal ini beralasan karena yang pertama adalah penggugat di dalam surat gugatannya tidak memiliki kejelasan apakah ia sebagai kepala keuangan dan bukan sebagai pimpinan atau kepala perusahaan yang secara langsung memiliki kerjasama dengan turut tergugat pertama di dalam objek yang tergugat kuasai saat ini. Yang kedua alasannya adalah penggugat tidak memiliki hubungan baik di dalam hubungan darah, hubungan karena perkawinan maupun hubungan kerja dengan tergugat, turut tergugat 1 maupun turut tergugat 2. Lalu yang kedua adalah gugatan penggugat dianggap kabur karena antara posita dan petitum tidak bersesuaian satu sama lain. Hal ini pada seharusnya posita menjelaskan mengenai pengangkatan anak dan petitum menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai kewarisan. Dan dalam hal ini juga penggugat tidak menjelaskan perbuatan apa yang mendasari ia menginginkan ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Mr. almarhum Wang Cheng Hisung dan meminta pembagian hak atas aset yang dimiliki oleh almarhum Mr. Wang Cheng Hisung kepada tergugat. Lalu yang ketiga, pertimbangan hukumnya adalah penggugat dan tergugat tidak mengajukan bukti saksi maupun alat bukti lainnya. Dan yang terakhir, penggugat tidak dapat membuktikan dirinya sebagai anak angkat yang sah dari Tuan Mr. Wang Cheng Hisung. Lalu selanjutnya ada putusan hakim pada tingkat pertama. Putusan hakim di pengadilan tingkat pertama yang dilakukan di Pengadilan Negeri Donggala yang ada pada putusan nomor 4 garing PDT.G garing 2018 garing PN.DGL berdasarkan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menolak seluruhnya eksepsi dari tergugat dan turut tergugat 1 dan di dalam pokok perkaranya. Lalu yang kedua, menolak seluruh gugatan menjadi penggugat. Dan yang terakhir, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir berjumlah sebesar Rp1.994.000. Yang berikutnya ada pertimbangan hukum hakim pada tingkat banding. Pertimbangan hukum hakim di tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada putusan dengan nomor 9 garing PDT garing 2019 garing PT PAL adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggugat adalah ahli waris testamenter dan pelaksana wasiat dari Wang Cheng Hisung. Dan yang kedua, bukti P1 akta notaris tentang hibah wasiat nomor 4 tanggal 18 September 2014 yang pada pokoknya Wang Cheng Hisung sebagai pemilik atau bersama-sama memiliki atas 16 aset. Yang ketiga, Wang Cheng Hisung telah meninggal pada tanggal 29 bulan 4 tahun 2016 dengan meninggalnya pemberi hibah wasiat, maka hibah wasiat sebagaimana bukti P1 tersebut mulai berlaku. Dan yang keempat, Pengadilan Tinggi menentukan bahwa Wang Cheng Hisung dan tergugat Telly Leong masing-masing berhak dan memiliki separuhnya tergugat Telly Leong, Christian Theodore, dan Eng Frankie Anthony pada hakikatnya hanyalah dipinjam namanya dan secara hukum bukanlah ahli waris dari Wang Cheng Hisung. Yang kelima, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu membuat keputusan berdasarkan pengangkatan anak bagi warga Tionghoa. Diatur dalam Statblad
tahun 1917 sampai 129, Junto, Statblad tahun 1919 sampai 81, Statblad tahun 1924 sampai 557, dan Statblad tahun 1925 sampai 93 tentang ketentuan hukum seluruh Indonesia mengenai hukum perdata dan hukum dagang bagi orang Tionghoa dalam bab kedua yang berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa. Wang Cheng Hisung maupun Wang Cheng Hisung maupun Yu Chunjung adalah warga negara Taiwan, sehingga mereka berdua adalah Tionghoa yang secara khusus telah diatur tersendiri perihal pengangkatan anak bagi warga Tionghoa. Pengangkatan anak antar orang Tionghoa harus dilakukan dengan akta notaris. Next. Putusan hakim pada tingkat banding. Putusan hakim di tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada putusan dengan nomor 9/PDT/2019/PAL berdasarkan pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gugatan penggugat pada pokoknya beralasan hukum untuk dikabulkan dan pendapat Pengadilan Tinggi ini sekaligus mengoreksi putusan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Donggala yang mendasarkan putusannya pada kesimpulannya bahwa tidak ada ketentuan hukum pengangkatan anak antara warga negara asing. Yang kedua, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi, tuntutan penggugat dan perbaikan redaksi. Tuntutan-tuntutan menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dinyatakan dengan menambahkan dalam bagian rekonvensi. 1. Dan lain hal karena tuntutan-tuntutan tersebut EOEPSO telah terjawab dengan sendirinya secara otomatis dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara. Yang ketiga, pihak tergugat dan turut tergugat wajib membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan sebesar Rp150. Pertimbangan dan putusan hakim pada tingkat kasasi. Pertimbangan hukum pada putusan di tingkat kasasi dengan nomor putusan 486-K-PDT-2020 dengan para pihak antara lain Nyonya Telly Leong, Christian Theodore, dan Eng Frankie Anthony sebagai para pemohon kasasi dengan Yun Chunjung yang merupakan warga negara Taiwan sebagai termohon kasasi. Di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengangkatan Yu Chunjung sebagai WNA sebagai anak oleh Wang Cheng Hisung WNA yang dilakukan di hadapan notaris dengan akta notaris nomor 3 tanggal 14 April 2015 adalah tidak sah karena tidak melalui penetapan atau putusan pengadilan berdasarkan yang diatur di dalam SEMA nomor 6 tahun 1983, Junto SEMA nomor 4 tahun 1989, Junto SEMA nomor 3 tahun 2005, dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Lalu objek sengketa berupa 5 sertifikat tanah bukan atas nama Wang Cheng Hisung, melainkan atas nama orang lain. Next. Berdasarkan pertimbangan dan putusan judek putih pengadilan negeri sudah tepat dan benar, maka dari itu Mahkamah Agung mengambil alih. Dengan ini penggugat tidak memiliki hak atas harta peninggalan dari Wang Cheng Hisung karena tidak terbukti sebagai anak angkat Wang Cheng Hisung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon yakni Nyonya Telly Leong dan kawan, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan nomor 9/PDT/2019/PTPAL tanggal 16 April 2019 yang juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor 4/PDTG/2018/PN-DGL tanggal 17 Desember 2018. Termohon kasasi dihukum membayar seluruh biaya perkara di semua tingkat peradilan sejumlah Rp2.644.000 karena berada di pihak yang kalah. Analisis dan diskusi. Next. Istilah hukum perdata internasional dapat ditelusuri bahwa hal tersebut merupakan usaha dari orang Indonesia untuk menerjemahkan istilah-istilah asing yang berkembang khususnya di Eropa. Seperti di Belanda dikenal istilah International Privat Recht, Internationales Privatrecht di Jerman, Private International Law di Inggris, serta Droit International Privé di Prancis. Dari istilah-istilah asing inilah diterjemahkan menjadi hukum perdata internasional.
Selain itu, istilah conflict of law juga sering diartikan sebagai hukum perdata internasional, karena pada dasarnya hukum perdata internasional akan ada atau timbul apabila adanya unsur asing di dalam suatu permasalahan. Next slide. Baik, kemudian ada titik pertalian primer. Yang pertama ada kewarganegaraan. Nyonya Telly Leong, Christian Theodor, dan Ang Franky Antoni sebagai tergugat memiliki kewarganegaraan Indonesia, maka berlaku baginya hukum Indonesia. Sementara itu, penggugat Yu Chun Jung, seorang warga yang berkewarganegaraan Taiwan. Maka berlaku baginya hukum Taiwan. Dalam perkara ini melahirkan hukum perdata internasional. Yang kedua ada domisili. Berdasarkan kasus tersebut, dapat terlihat bahwa tergugat Nyonya Telly Leong, seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Miangas, Perumahan Miangas Regensi nomor 2 Kota Palu. Christian Theodor, seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Pelabuhan nomor 51/53 Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Ang Franky Antoni, seorang warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung Santigi, nomor 26, Palu, Sulawesi Tengah. Maka dari itu, bagi seluruh tergugat berlaku hukum Indonesia. Lalu penggugat Yu Chung Jung, seorang warga negara Taiwan, pemegang paspor nomor 306681365 yang bertempat tinggal di Jalan Teluk Palu, BTN, Teluk Palu Permai, Blok D nomor 8, Kelurahan Mantikulore, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam perkara ini melahirkan hukum perdata internasional karena melibatkan lebih dari satu hukum. Yang ketiga ada tempat kediaman. Berdasarkan kasus ini, dapat terlihat bahwa Yu Chun Jung, seorang warga negara Taiwan, untuk waris maka berlaku baginya hukum Taiwan. Dalam perkara ini melahirkan hukum perdata internasional. Dalam waris ini terdapat lebih dari satu hukum yang terlibat, yaitu hukum Indonesia dan hukum Taiwan. Perbedaan hukum ini timbul akibat kewarganegaraan Yu Chun Jung berbeda dengan hukum di mana Yu Chun Jung bertempat kediaman saat pewarisan dilangsungkan. Selanjutnya, titik pertalian sekunder. Yang pertama ada pilihan hukum. Para pihak dalam perjanjian dapat melakukan pilihan hukum untuk menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak atau cara menyelesaikan sengketa, atau kebebasan atau asas kebebasan berkontrak. Pilihan hukum sebagai titik pertalian sekunder dilakukan oleh orang yang berbeda kewarganegaraan. Dalam kasus tersebut, pihak tergugat dan penggugat memiliki kewarganegaraan yang berbeda, sehingga bagi mereka pun berlaku hukum yang berbeda. Pihak tergugat merupakan seorang warga negara Indonesia dan berlaku baginya hukum Indonesia. Lalu pihak penggugat merupakan seorang warga negara Taiwan dan berlaku baginya hukum Taiwan. Dalam kasus ini terjadi pilihan hukum secara diam-diam, yaitu hukum yang berlaku bagi kontrak disimpulkan dari maksud para pihak mengenai hukum yang mereka kehendaki dari sikap para pihak atau dari isi kontrak. Para pihak dalam perkara ini dalam menyelesaikan sengketa warisnya secara diam-diam menggunakan hukum Indonesia. Yang kedua ada tempat di mana benda bergerak, berada, atau terletak. Dalam kasus ini terdapat objek-objek sengketa berupa benda tidak bergerak yang berupa bidang-bidang tanah. Terdapat 5 bidang tanah yang terdiri dari bidang tanah dengan yang pertama sertifikat hak milik nomor 256 Donggala, surat ukur nomor 1686 1997, luasnya 7.848 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 253 1371 1996, luasnya 12.255 meter persegi. Yang ketiga, sertifikat hak milik nomor 249 Donggala, surat ukur nomor 195 1995, luasnya 4.189 meter persegi. Sertifikat hak milik nomor 312 Donggala, surat ukur nomor 52 Labuan Bajo 2004 dengan luas 759 meter persegi. Yang keempat, sertifikat hak milik nomor 403 Donggala,
Surat Ukur nomor 143 garis miring Labuan Bajo garis miring 2004 dengan luas 5.519 meter persegi. Bagi objek-objek sengketa tersebut di atas, hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia karena letak 5 bidang tanah tersebut di Indonesia. Selanjutnya, Hukum perdata internasional adalah seperangkat kaidah-kaidah, asas-asas, dan atau aturan-aturan hukum nasional yang dibuat untuk mengatur peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur-unsur transnasional, unsur-unsur ekstrateritorial. Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia secara khusus belum ada yang yang menghimpun dan mengatur asas dan kaidah secara lengkap, komprehensif, dan terintegrasi. Kaidah-kaidah HPI umum, General Choice of Law Rules, yang ada merupakan peninggalan dari sistem hukum Hindia Belanda. Hal ini termuat pada Algemeen Bepalingen van Wetgeving for Indonesia yang telah diundangkan oleh pemerintah tercatat di dalam Stadblad 1847 nomor 23. Pada peraturan tersebut terdapat pasal yang mengatur tentang asas umum hukum perdata internasional di Indonesia, yaitu pasal 16, ketentuan-ketentuan dalam undang-undang mengenai status dan wewenang seseorang tetap berlaku bagi warga negara ia berada di luar negeri. Akan tetapi apabila ia menetap di negeri Belanda atau di salah satu daerah koloni Belanda, selama ia mempunyai tempat tinggal di situ, berlakulah mengenai bagian tersebut dan hukum perdata yang berlaku di sana. Pasal ini mengatur tentang status dan kewarganegaraan personal dari seseorang, disebut sebagai asas domicilium origins, yang menentukan tentang cakap atau tidaknya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum dilihat dari berlakunya hukum di dalam tempat orang itu berasal. 17 terhadap yang berlakulah undang-undang dan negeri atau tempat yang barang itu berada. Pasal ini mengatur tentang status kebendaan dari benda tetap. Hal ini disebut dengan lex situs atau lex recitae yang dipergunakan untuk menentukan hal-hal yang bisa dikategorikan sebagai benda tetap, hak kebendaan atau hak kebendaan atas benda tetap, dan akibat-akibat. Pasal 18. Bentuk tiap tindakan hukum akan diputus oleh pengadilan menurut perundang-undangan dari negeri atau tempat di mana tindakan hukum itu dilakukan. Pada pasal ini mengatur mengenai hukum yang diberlakukan dalam penetapan status dari perbuatan atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Hal ini disebut dengan asas lex loci actus yang memiliki arti bentuk dari sebuah perbuatan hukum atau hukum yang akan berdasar hukum dari tempat perbuatan hukum tersebut dibuat. Selanjutnya, asas lex recitae lexitus sesuai dengan penjelasan mengenai asas-asas hukum, asas-asas umum pada hukum perdata internasional tentang hak kebendaan dari benda tetap yang diatur pada pasal 17 Agreement Bepalingen van Wetgeving for Indonesia, yaitu asas lexitus atau recitae, artinya ukuran-ukuran untuk menentukan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai negara terus ditetapkan berdasarkan sistem hukum dari tempat benda tersebut berada atau terletak. Dalam kasus ini terdapat pada putusan 4 garis miring PDTG garis miring 2018 garis miring PNDGL, objek sengketa yaitu tanah terletak pada Mamboro, Tumba Tengah, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Dalam hal ini artinya hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ini adalah sistem hukum Indonesia sesuai dengan asas lex situs. Selanjutnya.
Lalu selanjutnya ada mengenai perkawinan campuran. Perkawinan campuran ini ada diatur di dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mengatakan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, di mana satu pihak berkewarganegaraan asing dan satu pihak lainnya berkewarganegaraan Indonesia. Lalu pada pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia harus mengikuti ketentuan hukum Indonesia. Lalu ada asas utama yang harus digunakan untuk mengatur validitas esensial material dari suatu perkawinan. Yang pertama itu ada asas lex loci celebrationis yang memiliki arti bahwa perkawinan campuran ditetapkan berdasarkan kaidah hukum di tempat perkawinan dilangsungkan. Lalu yang kedua, asas yang menyatakan bahwa validitas material dari suatu perkawinan ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat masing-masing pihak menjadi warga negara sebelum perkawinan dilangsungkan. Lalu yang ketiga, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku dari masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Lalu yang terakhir, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut tanpa mengabaikan syarat-syarat perkawinan yang berlaku di dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Lalu di dalam perkara perkawinan campuran ini terlihat pada perkawinan yang berlangsung antara almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang dimana ia merupakan warga negara asing berkewarganegaraan Taiwan dan maka dari itu oleh dia tunduk pada ketentuan hukum Taiwan. Lalu ia menikahi tergugat yaitu Nyonya Telly Leong yang merupakan seorang warga negara Indonesia dan kepadanya tunduk ketentuan hukum Indonesia. Hal ini mengakibatkan timbulnya hukum perdata internasional karena perkawinan ini melibatkan dua hukum yang berbeda, yaitu hukum Indonesia dan hukum Taiwan. Karena adanya perbedaan kewarganegaraan di antara keduanya. Lalu dalam kasus mengenai asas-asas utama, yaitu ada asas lex loci celebrationis, ini terlihat bahwa perkawinan antara almarhum Mr. Wang Cheng Hisung dengan tergugat Nyonya Telly Leong berlangsung di rumah milik almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang berada di Indonesia. Maka dari itu ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Lalu yang kedua, asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum yang berlaku dari masing-masing pihak berdomisili sebelum perkawinan dilangsungkan. Bila berdasarkan asas ini, maka menurut peristiwa dalam perkara, validitas material ini ditentukan berdasarkan hukum Indonesia bagi tergugat Nyonya Telly Leong karena dia merupakan seorang warga negara Indonesia. Lalu hukum Taiwan bagi almarhum Mr. Wang Cheng Hisung karena ia merupakan warga negara asing berkewarganegaraan Taiwan. Lalu yang selanjutnya ada asas yang menyatakan bahwa validitas material perkawinan harus ditentukan berdasarkan sistem hukum dari tempat dilangsungkannya perkawinan tersebut tanpa mengabaikan syarat-syarat perkawinan yang berlaku dalam sistem hukum para pihak sebelum perkawinan dilangsungkan. Maka karena perkawinan berlangsung di rumah almarhum Wang Cheng Hisung yang berada di Indonesia, oleh karena itu validitas material perkawinan yang berdasarkan asas ini ditentukan berdasarkan sistem hukum Indonesia. Analisis, pertimbangan, dan putusan hakim. Hakim di dalam pertimbangannya hingga memutuskan suatu perkara dimulai dari peradilan tingkat pertama yang apabila para pihak merasa tidak puas akan putusan tingkat pertama, maka naik ke peradilan tingkat kedua atau biasa disebut banding. Jika masih merasa putusan tingkat banding belum memberikan rasa keadilan, dapat naik ke tingkat kasasi. Dalam perkara ini, di peradilan tingkat pertama dan banding, menetapkan bahwa Yu Chunjung sebagai penggugat merupakan anak angkat yang sah karena adanya suatu akta notaris yang seharusnya pengangkatan anak dilakukan dengan disahkannya di negara asal baik suami maupun istri oleh Departemen Luar Negeri negara setempat yang diketahui oleh perwakilan Republik Indonesia di negara asalnya tersebut.
Kemudian Departemen Luar Negeri tersebut bersama-sama kedutaan besar asing yang ada di Indonesia serta Departemen Hukum dan HAM mengesahkan dokumen tersebut. Next. Terkait peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai syarat mengangkat anak yang salah satu calon orang tuanya WNA dapat melihat peraturan Mensos nomor 110/HUK/2009 yang mengatakan bahwa apabila calon orang tua WNA tersebut ingin mengangkat anak, maka termasuk pengangkatan anak antar WNI. Dengan demikian, akta notaris yang menyatakan Yu Chunjung sebagai anak angkat tidak memiliki kekuatan hukum yang mutlak karena tidak mendapatkan penetapan dari Departemen Luar Negeri dan Pengadilan Negeri, sehingga akta notaris tersebut hanya bersifat mengikat para pihak secara perdata. Maka dari itu, di dalam perkara ini, putusan hakim di tingkat pertama dan banding menimbulkan kesalahpahaman atau misunderstanding. Next. Simpulan berdasarkan analisa dan diskusi, dapat disimpulkan bahwa perkara yang terjadi di dalam putusan nomor 4-PDT-G/2018-PN-DGL mengenai perkara waris aset yang berupa tanah milik almarhum Mr. Wang Cheng Hisung, para pihak dalam perkara ini adalah penggugat yang merupakan seorang warga negara asing berkewarganegaraan Taiwan. Yu Chunjung melawan tergugat yang seluruhnya merupakan warga negara Indonesia, Nyite Liliong, turut tergugat 1, Christian Theodore, dan turut tergugat 2, Ang Frankie Anthony. Perkara ini diawali dengan penggugat yang meminta pembagian hasil penjualan aset almarhum Mr. Wang Cheng Hisung yang berupa tanah kepada tergugat. Aset tersebut terdiri dari, yang pertama ada sertifikat hak milik nomor 256/Donggala, surat ukur nomor 1686/1997, luas 7.848 meter persegi. Yang kedua, sertifikat hak milik nomor 253/Donggala, surat ukur nomor 1371/1996, luas 12.255 meter persegi. Yang ketiga, sertifikat hak milik nomor 249 Donggala, surat ukur nomor 195/1995, luas 4.189 meter persegi. Dan yang keempat, sertifikat hak milik nomor 312/Donggala, surat ukur nomor 52/Labuan Bajo, (2004), luas 759 meter persegi. Dan yang terakhir, sertifikat hak milik nomor 403/Donggala, surat ukur nomor 143/Labuan Bajo, (2004), luas 5.519 meter. Next. Seluruh aset tersebut sudah dibuat atas nama dari seluruh tergugat. Pada putusan tingkat pertama ini, hakim berdasarkan pertimbangan hukumnya, Pengadilan Negeri Donggala, hakim memutuskan untuk menolak seluruh gugatan penggugat, serta menghukum penggugat dengan membayar biaya perkara yang ditaksir berjumlah sebesar Rp1.994.000. Pada putusan tingkat banding yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan nomor putusan nomor 9/PDT/2019/PT-PAL. Hakim membuat keputusan berdasarkan pengangkatan anak bagi warga Tionghoa, diatur dalam Stat Blad 1917 sampai 129 Junto, Stat Blad 1919 sampai 81, Stat Blad 1924 sampai 557, dan Stat Blad 1925 sampai 93. Tentang ketentuan untuk seluruh Indonesia mengenai hukum perdata dan hukum dagang bagi orang Tionghoa dalam bab kedua yang berlaku bagi penduduk golongan Tionghoa, almarhum Mr. Wang Cheng Hisung, maupun penggugat. Yu Chunjung adalah warga negara Taiwan, sehingga mereka berdua adalah Tionghoa yang secara khusus telah diatur tersendiri perihal pengangkatan anak bagi warga Tionghoa. Next. Pengangkatan anak antar orang Tionghoa harus dilakukan dengan akta notaris. Artinya, prosedur pengangkatan anak ini harus dimuat dan dinyatakan dalam akta notaris untuk membuktikan akan adanya pengangkatan anak. Atas dasar tersebut, Pengadilan Tinggi akan memperbaiki redaksi tuntutan penggugat dan perbaikan redaksi. Tuntutan-tuntutan menurut hemat Pengadilan Tinggi tidak perlu dinyatakan dengan menambahkan dalam bagian rekonvensi. Satu dan lain hal karena tuntutan-tuntutan tersebut telah terjawab dengan sendirinya secara otomatis dalam pertimbangan hukum mengenai pokok perkara.
Oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka pihak tergugat dan turut tergugat adalah pihak yang dikalahkan yang wajib membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000. Lalu, pada putusan tingkat kasasi, di dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa pengangkatan Yu Chun-jung, WNA, sebagai anak oleh Wang Cheng-hisung, WNA, yang dilakukan di hadapan notaris dengan Akta Notaris Nomor 3 tanggal 14 April 2015 adalah tidak sah karena tidak melalui penetapan atau putusan pengadilan berdasarkan yang diatur di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Junto SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Junto SEMA Nomor 3 Tahun 2005 dan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Next. Kemudian, objek sengketa berupa 5 sertifikat tanah bukan atas nama Wang Cheng-hisung, melainkan atas nama orang lain. Berdasarkan pertimbangan dan putusan judek fakti, pengadilan negeri sudah tepat dan benar. Maka dari itu, Mahkamah Agung mengambil alih. Dengan ini penggugat Yu Chun-jung tidak memiliki hak atas harta peninggalan dari almarhum Mr. Wang Cheng-hisung karena tidak terbukti sebagai anak Wang Cheng-hisung. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung memiliki alasan yang cukup untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para pemohon, Nyonya Teli Leong dan kawan, serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan nomor 9-PDT-2019 PT PAL tanggal 16 April 2019 yang juga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor 4-PDT-G-2018-PN DGL tanggal 17 Desember tahun 2018. Termohon kasasi dihukum membayar seluruh biaya perkara di semua tingkat peradilan sejumlah Rp2.644.000 karena berada di pihak yang kalah. Baik, demikian yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.